ya. Itu tambahan yang pertama. Tambahan yang kedua, bagaimana dengan wanita yang perawan? Dibahas juga oleh para fuqaha Syafi'iyah, bi an la yujawiza ma dhahara inda qu'udiha ala qadamaiha, bahwa tidak melewati apa yang terlihat ketika sang wanita duduk ala qadamaiha, duduk dengan kedua tumitnya atau kedua telapak kakinya. Kalau dia duduk dengan kedua telapak kakinya gitu ya, maka akan terbuka. Nah, tidak melewati daerah yang terbuka tadi ya, ketika dia kencing misalnya. Nah, itu rinciannya dalam masalah ini kita dapatkan dalam syarah yang lainnya. Baik, mudah-mudahan dipahami. Kalau dalam terjemahan, coba baca terjemahannya yang ke ya, saya baca sendiri kalau begitu, nggak ada yang mau baca ya. Terjemahkan di sini. Yang kelima, lihat yang kelima tadi apa? Yang sebelumnya, bahwa tidak keluar atau bercampur najis itu dengan sesuatu yang lain ya. Diterjemahkan apa? Najis yang akan dibersihkan, najis tersebut belum dibersihkan dengan benda lain. Jauh sekali ya, jauh sekali. Kemudian yang keenam, najis tersebut tidak melampaui lubang dubur dan kemaluan. Nah, benar ini, benar. Maksud saya yang nomor 5-nya tadi ini yang salah terjemahannya ya. Saya kira sudah paham gambarannya, sudah paham ya. Jadi sekarang kita masuk kalau begitu yang ke-7 dan ke-8, insyaallah taala lebih mudah yang ke-7 dan 8 ini, bahwa syarat yang ke-7 untuk bolehnya menggunakan batu ketika cebok adalah wala yusibahu ma'un, tidak boleh najis itu terkena air ya. Maksudnya, pengertiannya, syarat yang ke-7 dari syarat cebok dengan batu adalah alla yusiba al kharija ma'un, najis yang keluar dari dua jalan kotoran tadi tidak boleh terkena air, walau litathirihi, meskipun untuk dibersihkan. Kapan terkena air, maka segera harus cebok pakai air saja. Paham ya? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena dalam mazhab Syafi'i, air kalau terkena najis, air sedikit terkena najis, hukumnya apa? Ternajisi meskipun tidak berubah sifatnya. Dan itu dalam mazhab Imam Ahmad pula. Idza balagal ma'u qullatain, hadis Abdullah bin Umar, lam yahmilil khabasa, jika sampai air itu 2 kullah tidak akan ternajisi. Artinya jika 2 kullah lebih tidak dikatakan najis meskipun terkena najis kecuali berubah sifatnya. Tapi kalau kurang dari 2 kullah, meskipun tidak berubah, najis menurut mazhab Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i. Berapa 2 kullah itu? 200 kurang lebih, mohon dimaafkan ya, 190 liter ya, 190 liter sampai 200 liter kurang lebih seperti itu ya. Itu kullah ya. Hadisnya hadis Abdullah bin Umar, riwayat Ashabus Sunan, hadis yang sahih ya. Nah, kalau begitu air yang terkena, meskipun air untuk cebok, pasti kurang dari 1 kullah. Nggak mungkin orang cebok bongkar tandon bujus gitu ya, itu namanya mandi. Kalau cebok paling 1 palo-palo, 1 timba-timba, paling banyak 1 ember, 1 ember bujus gitu, sudah semua. 1 kullah kan dia? Tidak sampai 1 kullah, apalagi mau 2 kullah. Kalau 2 kullah baru boleh, tidak mengapa. Sekarang ketika air itu terkena najis, maka dia menjadi ternajisi, maka berarti cebok dengan sesuatu yang najis. Maka sama hukumnya di sini, pakai batu yang basah tadi kita sebutkan, pakai batu yang basah atau sesuatu yang basah ya, tidak selain air tentu saja. Kalau air ya tentunya membersihkan. Maka ketika terkena air seperti itu, wajib untuk menggunakan air, tidak cukup lagi menggunakan batu ya. Itu maksudnya di sini ya ya.
Yang terakhir, jadi itu sebabnya mengapa dia tidak sah cebok dengan batu kalau terkena air, ya, karena airnya ternajisi. Seperti tadi, batu yang asalnya suci karena dia basah, ketika basahnya terkena najis, maka basahnya ternajisi. Dengan demikian berarti dia tidak sah lagi dipakai untuk bersuci. Sama juga di sini dalam Madzhab Ar-Ramli, beliau mengatakan kalau sesuatu yang keras dipakai untuk cebok tidak masalah, la yadur, asalkan dia suci, la yadur, ya. Tapi kalau dia basah, beliau sependapat dengan ulama Syafi'i yang lainnya, tidak suci kecuali dengan air, ya. Baik. Yang kedelapan, yang terakhir, wa antakunal ahjaru tahiratan, batu itu haruslah batu yang suci. Ini sudah dibahas, ya. Dalam syarat cebok atau syarat bahwa batu yang dipakai ada 4 syaratnya. Di antaranya bahwa dia harus tahir, ya. Jelas, ya? Masih ingat ada pengecualian? Ingat bahwa syarat ini disebutkan oleh Syekh dalam keadaan seorang cebok pakai batu saja. Dan cebok ada 3 tingkatan. Yang paling sempurna batu dulu, baru air. Yang berikutnya cebok dengan air saja. Yang ketiga cebok dengan batu. Maka disyaratkan batunya suci kalau untuk yang ketiga. Seandainya seorang cebok dengan batu saja, maka batunya itu harus batu yang suci. Adapun kalau dia ceboknya dengan batu terus air, maka tidak masalah meskipun batunya ternajisi. Atau pakai batu basah tadi, batu basah dipakai, tidak masalah, asalkan pakai air lagi. Jelas, ya? Syarat yang ke-8 ini tidak muktabar jika ceboknya dengan batu dan air sekaligus. Apalagi tidak muktabar kalau ceboknya pakai air memang. Tidak ada batu waktunya, ya. Tidak perlu disyaratkan batu suci, tidak ada, memang pakai air kok. Nah, jelas, ya? Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik syarat 8 ini. Syarat 8 ini berlaku sekali lagi ketika seorang ceboknya pakai batu saja. Kalau seandainya dia ceboknya pakai air setelah batu, menggabungkan seperti disebutkan dalam riwayat Ashabus Sunan, riwayat Abu Daud, meskipun dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, tetapi amal atas hadis tersebut, bahkan kita menunjukkan kemarin dinukilkan ijma oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, ya, tentang keutamaan cebok dengan 2 cara tadi. Dan bahwa ingat, kalau menggunakan 2 cara sekaligus, batu lebih dahulu baru kemudian air. Jangan air dulu terakhirnya batu. Kenapa tidak boleh? Masih ingat kemarin? Kenapa tidak boleh? Kalau dia pakai air dulu baru batu. Pekan lalu saya sebutkan kalau tidak salah. Jadi kalau dia cebok pakai batu dan air bersamaan, maka pakainya ceboknya batu dulu baru kemudian air. Waktu itu kita sebutkan ada 2 syarat. Syarat pertama yang disebutkan oleh para ulama, syarat yang kedua yang saya sebutkan. Masih ingat? Syaratnya para ulama, syarat yang pertama bahwa harus batu dulu yang dipakai baru air. Kenapa? Karena kalau air dulu sudah tidak perlu lagi batu. Ngapain pakai batu lagi? Ya kan? Batu kan tujuannya untuk membersihkan. Sekarang enggak. Setelah bersih dengan air, kok pakai batu lagi? Mau dikerik? Mau diasah? Pakai batu asah gitu. Kan tidak perlu. Jadi tidak perlu lagi. Jadi hanya jika digunakan keduanya, batu dulu baru air. Apa yang tidak tuntas dengan batu, tuntas dengan air. Jelas, ya? Syarat yang kedua yang saya sebutkan itu apa? Batunya jangan buang di lubang WC. Masih ingat kemarin? Batunya jangan buang di lubang WC. Kenapa? Nyumbat, kasihan tukang WC. Gitu. Ya, intermezzo sedikit. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan syarat cebok dengan batu. Wah, detail tertuhannya Ustaz. Ya, mohon maaf, seperti inilah pembahasan
fikih dalam mazhab Syafi'i. Antum mengatakan mana dalilnya semua ini Ustaz? Bicara panjang lebar, mana dalilnya Ustaz? Dalilnya kembali kepada apa yang dimaksud dengan cebok dengan batu itu sendiri. Dan tatkala bahwa cebok dengan batu adalah keringanan dalam syariat, ya, maka ketika datang pembolehan dengannya dibatasi kepada apa yang sesuai dengan makna pembersihannya. Ya, jelas ya? Dan telah diingatkan kemarin bahwa dimaafkan apa yang tersisa dengan cebok dengan batu dari athar najis, dari bekas-bekas najis yang tidak bisa dihilangkan sempurna kecuali dengan air. Jelas ya? Dimaafkan memang. Makanya para ulama mengatakan lebih sempurna, lebih bagus pakai air daripada batu. Atau dengan takbir yang lain kata mereka, wal ma'u aslun fit tathhiri, bahwa air adalah yang menjadi dasar, yang pokok dalam pembersihan. Tapi syariat itu mudah, maka syariat mendatangkan bolehnya cebok dengan batu atau yang semakna dengannya. Kalau mau lebih canggih lagi, lebih hebat lagi, dua-duanya gitu. Itu menurut pendapat kebanyakan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari jamaah, kita jawab ringkas saja. Bolehkah membersihkan dengan selain batu, yaitu dengan tisu basah? Tetapi tisu basahnya mempunyai zat alkohol, bukan air. Tisu basah berarti hukumnya menjadi sesuatu yang mablul tadi. Berarti tidak cukup, harus dengan air. Karena alkohol ataupun apapun yang cair tadi kurang dari 2 kullah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Sehingga sama saja ketika dia terkena najis, cebok dengan najis. Tapi kalau ada itu Ustaz, ya pakai saja kalau begitu silakan. Tapi setelah itu pakai air lagi. Jelas ya? Sama dengan batu basah, boleh cebok dengan batu basah, tapi pakai air lagi. Mencukupkan dengan batu basah tidak cukup. Kalau begitu apa yang bagus Ustaz? Tisu kering. Tisu kering sama hukumnya dengan apa? Batu. Jadi dikatakan batu sebenarnya dibahas dalam mazhab Syafi'i apa saja yang kedudukannya seperti batu. Ya, malah disebutkan batang, bahkan disebutkan tentang daun, disebutkan juga kertas, ya, kertas toilet dan semisalnya, bahkan disebutkan tentang buah. Tapi itu panjang sekali masalahnya. Buah, dilihat dulu, kalau buahnya dimakan juga kulitnya tidak boleh pakai cebok. Kalau tidak bisa dimakan kecuali kalau dalamnya saja, boleh pakai luarnya. Panjang sekali masalah, ya. Baik, jadi dalam keadaan yang tersedia tisu basah dipakai, tapi wajib pakai air lagi. Ya, kalau kita apa gunanya Ustaz? Ada saja misalnya di pesawat. Dengan menggunakan tisu basah lebih dahulu, penggunaan air lebih sedikit. Jelas ya? Penggunaan air lebih sedikit. Ya. Loh, kenapa kalau air sedikit tidak apa-apa Ustaz cebok? Begini masalahnya dalam mazhab Syafi'i. Air kejatuhan najis. An-najasatu tatra'u 'alal ma'. Maka ini menajiskan meskipun tidak ada perubahan jika airnya sedikit. Paham ya? Tapi kalau air dijatuhkan ke najis, tidak ternajisi. Dasarnya apa? Kencing badui di masjid. Nabi minta 1 galon air? Tidak. 2 kullah? Tidak. Subuhu bilma, siam air. Bukan riwayat, seorang sahabat mengambil dalun, 1 timba, 1 palo-palo air, disiramkan ke kencing itu. Hilang najisnya? Hilang. Itu namanya apa? Air yang disiramkan ke najis. Meskipun kurang dari 2 kullah, membersihkan. Itu bedanya. Jelas ya? Nah, kalau dibersihkan dengan tisu basah di pesawat misalnya, kan airnya sedikit. Atau di kereta api, tisu basah, maka itu memudahkan untuk penggunaan air sedikit nantinya. Pahamnya? Maka dalam hal ini pakai, gabungkan saja. Karena kalau pakai air, kasihan yang belakangan, kehabisan air. Paham ya? Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berarti ada faedahnya perkara tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, mohon maaf bertanya, apa boleh dimakamkan bapak saya di area masjid? Dimakamkan pas di depan imam, tapi di luar saja.
Tapi ada orang yang bilang tidak boleh dimakamkan pas di depan imam. Tapi bapak saya berwasiat seperti itu. Jadi kalau di depan arah, jadi pertama menguburkan di area masjid tidak boleh. Tidak boleh menguburkan di area masjid. Kenapa? Jangan sampai orang yang sholat di masjid punya keyakinan pengagungan kepada orang yang dikubur, atau dia menyangka ada kelebihan dan keutamaan sholat di masjid itu karena ada kuburnya, apalagi kuburnya wali, entah itu wali murid, wali santri, atau wali apa ya. Maka ini berbahaya. Jangankan masalah kubur seperti itu, Nabi bahkan di awal Islam melarang ziarah kubur karena fitnah kubur itu. Jelas ya? Jadi jangan hal itu ya. Tapi kalau terjadi maka kalau terjadi seperti itu, maka kubur harus dipisah dari masjid. Nah, tentang pemisahan masjid, jumhur ulama berpendapat cukup satu dinding, yaitu dinding masjid, yang memisahkan antara masjid dengan kubur tersebut, apakah di samping kanan, kiri, utara, selatan, atau barat, timur, arah kiblat. Asalkan sudah ada dinding, sudah aman. Itu jumhur ulama. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tahdhirus Sajid an Ittikhadil Quburil Masajid menukilkan pendapat Al-Imam Qasim bin Salam, Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang mengatakan tidak cukup satu dinding, harus ada dua dinding. Artinya dinding masjid dan dinding kubur tadi yang memisahkannya dari wilayah masjid, buatkan pagar. Maka dalam hal ini dikhawatirkan seperti itu. Kalaupun tetap ada, ya sudah, pagar, pisahkan dia dari masjid, selesai ya. Begitu pembahasannya ya. Kalau dia berwasiat seperti itu, tidak tentunya melihat juga kubur yang tempat dia dikuburkan itu tanah siapa. Kalau itu tanahnya dia, silahkan saja untuk tanahnya dia, cuma harus dibangun, dipisahkan. Kalau itu tanahnya masjid, berarti dia zalim mengambil tanah masjid. Itu tanah peruntukan kaum muslimin, kecuali kalau memang tanah di sampingnya memang diwakafkan untuk kuburan, karena kuburan juga wakaf asalnya, paham ya? Tapi wakafnya untuk masjid, mana yang utama? Wakaf kuburan atau masjid, mana yang utama? Masjid. Bolehkah wakaf kuburan saya ganti menjadi bangun masjid di situ? Boleh, kan sama-sama wakaf. Boleh, tentunya setelah dipindah kuburannya, karena yang namanya untuk masjid itu lebih utama kemuliaannya. Bolehkah wakaf masjid saya buat untuk sekolah, gedung sekolah? Tidak boleh, karena wakafnya turun dari a'la ilal adna. Kalau adna ilal a'la boleh. Kuburan jadi masjid. Tadinya saya wakafkan ini niatnya untuk kuburan, terus orang minta, Pak, di sini belum ada masjid. Oh udah, masjid saja, tidak apa-apa. Maka itu sah. Diwakafkan untuk bangun sekolah, kelas, ruang kelas. Tapi kemudian dibilang, kita kekurangan ruang, kita belum ada masjid di sini. Ya sudah, bangun untuk masjid, boleh. Perubahan wakaf kepada yang a'la boleh. Kalau ke adna tidak boleh. Dari masjid dirubah menjadi gedung sekolah, nggak boleh. Jelas ya? Nah, itu perkaranya. Jadi hati-hati juga dalam masalah menguburkan. Berikutnya, apakah keputihan yang sering menimpa wanita termasuk najis yang dapat membatalkan wudhu? Keputihan ya, ifrazat al-mar'ah, ada khilaf dalam mazhab Syafi'i ya, apakah dia najis atau tidak. Tetapi yang masyhur dalam mazhab Syafi'i bahwa ifrazat, cairan yang keluar dari wanita atau yang ada pada wanita secara biasa alamiah, maka itu tidak najis sama sekali, dengan dalil bahwa Nabi SAW ketika pakaiannya terkena mani dibersihkan oleh Aisyah, dicuci ketika basah, dikerik ketika kering. Berdasarkan hadis ini, Imam Syafi'i bersendiri dari mazhab yang tiga mengatakan bahwa mani bukan najis. Nah, perlu diingat, kata para ulama bahwa Nabi tidak mimpi basah, karena mimpi basah dari syaitan. Maka Nabi tidak mungkin mimpi basah. Berarti mani yang ada pada pakaian Nabi dari mana? Hasil pergaulan dengan istrinya. Berarti ketika bergaul dengan istrinya, pasti bahagian lubang keluarnya kotoran tadi atau keluarnya mani tadi tercampur pula dengan ifrazat, cairan pelembab, mohon maaf, tanda kutip
cairan wanita. Paham ya? Nah, ketika dikerik saja bukan najis, berarti ifrazatnya juga bukan najis. Itu dasarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin nanti ada pembahasan lebih rinci dalam pembahasan kita insyaallah taala. Apakah bisa orang yang hidup zaman sekarang memahami Islam dengan pemahaman salafi atau ahlus sunnah tanpa merujuk pada kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahhab atau Ibn Taimiyah atau ulama Arab Saudi secara umum? Mungkinkah orang bermanhaj salaf pada akidah ahlus sunnah tanpa merujuk buku-buku Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama Saudi? Mungkin? Mungkin. Karena ulama madhab salaf bukan hanya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i dari salafus saleh, muridnya Al-Muzani salafi, ahlus sunnah wal jamaah. Paham ya? Mungkin ya. Jadi jangan dibatasi bahwa salafiyah itu dari Saudi, sehingga hati-hati salafiyah itu barang ekspor, kita cintailah produk dalam negeri. Apa itu? Kejawen berarti ya, agama nenek moyang berarti. Wah, parah ini ya. Jadi saya kira itu secara ringkas. Yang terakhir, siapa saja ulama Syafi'i yang termasuk mujtahid madhab? Apakah pendapat mujtahid boleh diamalkan meskipun bersendirian menyelisihi jumhur? Ya, mujtahid madhab ada beberapa dari para ulama. Di antaranya seperti disebutkan tadi Ar-Ramli, kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Para ulama mujtahid madhab, mereka mujtahid madhab. Mereka bisa bersendiri dalam madhab, mengikuti dalil atau apa yang lebih dekat kepada madhab Syafi'i dan merojihkan mana di antara pendapat Imam Syafi'i yang lebih dekat, qaul qadim atau qaul jadid ya. Dan apa yang mereka sebutkan itu khazanah ilmiah. Khazanah ilmiah boleh diamalkan. Taqlidan lahum, taklid kepada mereka. Bahkan dalam banyak perkara sendiri dalam madhab Syafi'i, ketika sebuah dalil menunjukkan suatu perkara, maka mereka kemudian memilih apa yang bersesuaian dengan dalil itu dalam madhab Syafi'i, tapi kemudian mereka mengambil keputusan yang lebih ringan. Karena apa? Mura'ata madhabi al-akhar, menjaga madhab yang lain. Sehingga akhirnya mereka mengatakan hukumnya seperti ini, bukan tidak sampai wajib tapi istihbab, karena adanya pendapat yang lain dari madhab yang lain. Jadi kita lihat ya, ternyata dalam beramal dengan madhab itu keadaannya seperti itu. Jelas ya? Tapi tentu saja kita sebagai pemula, apalagi bukan mujtahid, kita pemula, maka kita ikuti apa yang datang dari madhab ketika kita mempelajarinya, jadikan dasar untuk tangga memahami fikih dengan baik ya. Kita ikuti apa yang datang dari perkara tersebut ya. Kemudian kita amalkan apa yang bisa kita amalkan, karena mengamalkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran menguatkan pemahaman kita akan perkara tadi ya, dan tanpa perlu tasyni' kepada yang lainnya, tanpa perlu untuk menyalahkan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ini kita belajar madhab tadrijian dengan tahapan dalam rangka memahami fikih. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira demikian ikhwani fillah. Mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari syaitan, Allah dan Rasul lepas diri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.